Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahris saya. Baik, langsung saja bagian nakot matan yang bisa dilihat di sini. Nah, nakot matan, penelitian terhadap isi atau teks hadis untuk mengetahui apakah hadis ini dapat diterima atau tidaknya. Sebuah hadis dinilai sahih dari segi matan apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, ijma ulama, akal sehat, fakta ilmiah. Nah, yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis tentang sendal yang terkena najis dengan ajaran Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, bisa dilihat di sini. Nah, yang mana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan juga dalam surah An-Nisa yang bisa dilihat di sini juga, yang mana artinya jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang bagus. Ayat ini menunjukkan bahwa tanah dapat digunakan sebagai sarana bersuci. Oleh karena itu, hadis yang menjelaskan bahwa tanah dapat mensucikan sendal yang terkena najis tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis ini diperkuat oleh hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, hadisnya bisa dilihat di sini, yang mana artinya apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah ia melihat kedua sendalnya. Jika terdapat kotoran pada sendalnya, maka hendaklah ia menggosokkannya ke tanah. Kemudian salatlah dengan menggunakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa menggosokkan sendal ke tanah merupakan cara penyucian yang dibenarkan oleh syariat. Hadis pokok tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya, bahkan saling menguatkan. Nah, di sini lanjutnya tidak bertentangan dengan ijma ulama. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa najis yang mengenai bagian bawah sendal dapat disucikan dengan cara menggesekkannya pada tanah yang suci hingga hilang zat najisnya. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa sendal menjadi suci apabila najis yang menempel telah hilang setelah digosokkan ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut sesuai dengan ijma ulama dan dapat dijadikan hujah dalam masalah toharoh. Nah, selanjutnya tidak bertentangan dengan sains dan logika. Secara ilmiah, tanah memiliki kemampuan untuk menyerap dan menghilangkan kotoran yang menempel pada suatu benda. Selain itu, dalam ilmu kebersihan, suatu benda dianggap bersih apabila sumber pencemarnya telah hilang. Secara logis, apabila najis yang menempel pada sendal telah hilang akibat gesekan tanah, maka penyebab kenajisannya juga telah hilang. Oleh karena itu, hadis ini dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu tidak bertentangan dengan fikih. Dalam fikih Islam, kesucian dari najis merupakan syarat sah sholat. Hadis ini justru menjadi salah satu dasar hukum dalam pembahasan pensucian najis pada alas kaki. Para fuqaha menyatakan bahwa menghilangkan najis dari sendalnya hukumnya wajib apabila sendal tersebut akan digunakan untuk sholat.
Hadis ini memberikan tata cara penyucian, yaitu dengan menggesekkannya pada tanah yang suci hingga hilang bekas najisnya. Nah, selanjutnya tidak bertentangan dengan prinsip kewahyuan. Hadis ini menunjukkan adanya kemudahan taisir dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan solusi yang praktis dan mudah bagi umatnya dalam menjaga kesucian. Oleh karena itu, kandungan hadis ini selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Natijah matan. Berdasarkan analisis terhadap matan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang sendal yang terkena najis menunjukkan bahwa Islam merupakan agama Islam yang memberikan kemudahan dalam menjaga kebersihan dan kesucian. Dari segi matan, hadis ini dinilai sahih, muhkam, dan maklum bih karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis-hadis sahih lainnya, ijma ulama, akal sehat maupun fakta ilmiah. Hadis ini dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum syariat, khususnya dalam pembahasan thaharah. Cara hadis. Nah, di sini bisa dilihat cara hadis dan penjelasannya. Para ulama menjelaskan bahwa najis yang mengenai bagian bawah sendal dapat disucikan dengan cara menggosokkannya ke tanah hingga hilang warna, bau, dan zat najisnya. Pendapat ini dianut oleh ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Keringanan tersebut diberikan karena sendal merupakan benda yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Apabila setiap kali terkena najis harus dicuci dengan air, tentu akan menimbulkan kesulitan. Oleh sebab itu, syariat memberikan rukhsah berupa penyucian dengan tanah sebagai bentuk kemudahan bagi umat Islam. Nah, yang terakhir yaitu natijah akhir. Berdasarkan penelitian sanad dan matan, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang sendal yang terkena najis merupakan hadis yang sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penelitian hukum Islam. Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan sekaligus memberikan kemudahan kepada umatnya dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, hadis ini dapat diamalkan khususnya dalam pembahasan mengenai thaharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.